mental lah. Makanya jangan sok-sok ribut. Saya masih banyak bukti, cuman saya udah konsultasi sama kuasa hukum saya bahwa bukti ini saya hold sampai dia bikin ulah baru, dia bikin kasus baru, saya keluarkan lagi bukti yang lebih bombastis gitu. Aduh, ada apa ini rame-rame? Aku dengar ada sesuatu yang bombastis dan fantastis ya. Tenang, aku bahas di sini ya. Karena pemirsa, jangan sedih, aku kehilangan Instagramku lagi pemirsa. Kontol. Aduh, maaf. Oke, kita ganti view ya. Ini ada di lantai 3 rumahku ya guys. Lantai 3 ya rumahku nih, ingat. Jadi kalau mau bilang gue pansos, gue cari uang dari sini, aduh mohon maaf, Anda salah. Anda salah ya. Ini bandana saya aja udah lebih mahal dari biaya endorse selebriti pemirsa. Jadi saya tidak mencari uang ya. Alhamdulillah uang saya sangat cukup untuk makan hari-hari pemirsa. Sukabumi, halo. Ih, kemarin aku ke Sukabumi mandi 7 sumur di Pakidulan biar awet muda Jadi balik lagi, katanya ada yang tetap keke mau tes DNA. Ya ampun, silakan lakukan tes DNA. Kalau perlu sampaikan ke beliau untuk datang temui saya biayain seluruh biaya tes DNA-nya. Saya biayain 100% di rumah sakit terbaik yang ada di Indonesia. Atau kalau perlu saya biayain ke rumah sakit luar negeri juga kalau mau, nggak masalah. Insya Allah uang saya cukup, lebih dari cukup buat sewa private jet kita keluar negeri bareng-bareng ya. Tes DNA, habis itu kau malu satu dunia. Gintingku, halo Banjarmasin. Ngadu ke Komnas Anak biar dapat perlindungan, ternyata dapat hujatan. Gitu. Jadi balik lagi ya, ini kan yang mau dites DNA anak yatim piatu ini, dites DNA katanya untuk membuktikan tuh anaknya almarhum dan almarhumah atau bukan. Kenapa saya bisa yakin banget itu anaknya almarhum dan almarhumah? Ya karena saya tahu semuanya, bahkan sedikit atau banyak saya yang ngebantu secara finansial pada saat pernikahan siri, pada saat periksa ke dokter, hamil-hamil awal. Saya masih ada kok buktinya, lengkap di kertas-kertas manja itu sudah saya print. Ya, yang seharusnya tes DNA itu adalah ya, gitu. Nggak salah kamu bilang dia tes DNA. Siapa yang harusnya tes DNA? Siapa yang harusnya tes DNA? Siapa yang harusnya dicek kredibilitas tingkah laku alias perilakunya? Kita semua tahu kok, saya nggak munafik. Saya sedikit atau banyak hidup di dunia malam. Saya suka clubbing, saya suka dugem, saya mabuk. Jadi saya tahu siapa kamu. Saya tahu berapa tarif kamu. Saya punya buktinya. Saya tahu kamu ada di manajemen apa. Saya tahu seberapa kotornya area kewanitaan kamu. Saya tahu semuanya lah. Jangan suka ngebongkar aib orang yang sudah meninggal. Allah itu akan menutup aib seseorang dan akan ngebuka aib seseorang ketika lu juga ngebukanya. Paham gak? Halo Arsi Medan. Ini bukan koyo, aku habis Foxy Eyes perawatan ini udah bisa deh dibuka kayaknya. Aduh jangan deh, tapi aku takut dokternya aja yang buka. Ya.
Jangan gila-gila ngajak tes DNA. Tes DNA itu hanya diperuntukkan pada saat kita itu meragukan anak ini anak hasilnya siapa, hasil perkawinan siapa. Kalau misalnya itu sudah yakin dan sudah ada bukti autentik yang bisa membuktikan bahwa anak tersebut adalah betul anak dari pasangan orang tua yang diragukan, maka tes DNA tidak diperlukan lagi, sayang. Jadi yang seharusnya Laura, halo Malaysia, Horas Medan, jadi yang seharusnya tes DNA itu bukanlah anak almarhum dan almarhumah, tapi saya akan keluarkan segala bukti yang dapat menjerat kamu dan buat kamu malu lagi. Kalau kamu masih berulah lagi, saya keluarkan, sumpah bukti-bukti itu saya masih banyak. Saya akan keluarkan bukti. Mungkin Mbak Meta ya, terima kasih Mbak Meta. Kalau ada follower Mbak Meta di sini bisa di tag ya ke Mbak Metanya. Mbak Meta terima kasih ya sudah membantu mengeluarkan bukti sedikit atau banyak. Itu sangat membantu masyarakat Indonesia untuk lebih tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau saya sih, saya mah orang nggak benar. Saya nggak perlu mau saya diterpa gosip bawa kabur uang orang asuransi 6 juta, saya diterpa gosip nipu orang 50 juta, saya diterpa gosip kayak gimana. Saya tidak perlu membersihkan nama baik saya, karena orang yang tahu saya seperti apa, mereka punya bukti pada saat saya ada tanda tangan surat perjanjian, katanya mereka ada bukti saya bawa kabur uang asuransi. Silakan, saya nggak takut ya, saya tidak takut. Langit tidak perlu menjelaskan kepada siapapun bahwa dirinya tinggi. Saya juga tidak perlu. Kalau ada orang yang ngejelekin saya, ada orang yang ngejatuhin saya, ya saya tidak perlu repot membersihkan. Gue nggak begini, gue nggak begitu. Hanya orang yang salah yang memberikan klarifikasi lebih lanjut. Ya, hanya orang yang salah yang memberikan klarifikasi sebagai ungkapan dari pembelaan dan pembersihan nama baik. Contoh almarhum dan almarhumah. Semasa hidupnya mereka tidak pernah memberikan klarifikasi apapun. Ya, tidak pernah. Tapi pada saat mereka meninggal, kita nih sahabat yang repot ngasih klarifikasi, yang ngasih klarifikasi, yang memberikan pembuktian ke masyarakat gitu. Paham kan maksudnya kan? Samarinda, Kalimantan Timur. Makasih ya sawerannya ya. Sawerannya masih aku kumpulin. Nanti kalau emang udah, soalnya baru ada $12. Nanti kalau emang udah banyak, udah $100 lah minimal, nanti aku kasih reportnya, aku tarik, aku masukin ke yayasan Bisa Bersama Gala gitu. Karena ini tanggung masih $12, ya kali ditarik $12 gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau memang mau tetap diadakan tes DNA, tolong dibantu tag pemirsa ini live saya, tolong di screen record, tolong live saya di screen record, ya tolong di screen record, dibantu tag ke yang bersangkutan, agar sampai ke yang bersangkutan. Apabila memang ingin dilakukan tes DNA, saya demi Allah akan biayai tes DNA itu. Pilih rumah sakit terbaik yang ada di negara ini. Kalau memang kamu tidak mau pakai rumah sakit terbaik yang ada di negara ini, pilih rumah sakit terbaik di US, UK, Amerika, dimanapun itu kalian mau pilih, silakan pilih rumah sakitnya. Demi Allah saya biayain sampai selesai, termasuk sewa jet ya, karena saya nggak mau naik pesawat komersil untuk saat ini karena masih COVID kan serem. Jadi kita sewa jet, saya bayarin demi Allah lillahi ta'ala ya, karena saya tahu hasilnya akan mempermalukan Anda. Jadi apa yang saya keluarkan, mau itu puluhan juta, mau ratusan juta, itu akan terbayar dengan cara apa? Dengan cara Anda malu satu Indonesia gitu. Saya akan maju terus sebisa saya. Saya kemarin dapat kabar Fuji mau dilaporkan ke pihak yang berwajib, mau dituntut kasus. Dari mana pasalnya Bapak? Maaf, ini saya tidak sekolah hukum, saya cuma lulusan SMA, pakai C lagi sekolah saya SMA. Walaupun saya cuma lulusan SMA, tapi wawasan saya luas Pak. Kita tidak bisa menuntut seseorang pada saat orang tersebut tidak menimbulkan unsur memenuhi untuk hal pidana yang dapat dipidanakan. Apakah di situ ada Fuji menyebut nama lengkap Anda? Apakah Dodot itu nama Anda? Bukan. Jadi dari mana mau dituntutnya? Ya, itu ada di Undang-Undang ITE
Kalau nggak salah undang-undang ITE saya lupa nomor 27 atau nomor berapa ya. Gadis Doraemon.